Selamat datang di channel Hasiah dan Burhan. Channel ini akan membahas seputar sejarah. Kali ini kita akan membahas sejarah Sampang Madura, Jawa Timur. Jauh sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan kedaratan Madura, sekitar abad ke-7 Masehi atau tepatnya pada tahun 835 Masehi, di wilayah Kabupaten Sampang sudah ditemukan adanya komunitas masyarakat. Komunitas ini masih belum berstruktur dan masih berupa padepokan agama Buddha dengan seorang resi sebagai titik sentralnya. Menurut Der Ali Daud Bey, salah seorang ahli sejarah di Sampang, hal ini dapat diketahui lewat temuan Candra Sangkala di situs Sumur Daksan, Kelurahan Dalpenang, Sampang oleh para pakar sejarah dan arkeologi dari Mojokerto dan UGM Yogyakarta, yang dibantu oleh para pini sepuh dan ahli sejarah dari Sampang sendiri. Tetapi sayangnya, menurut Daud, keberadaan Candra Sangkala yang menjadi pride kebanggaan masyarakat Sampang tersebut, tidak didukung oleh adanya temuan prasasti yang menggambarkan aktivitas masyarakat saat itu, sehingga tidak banyak memberikan informasi yang cukup berarti mengenai kondisi dan situasi yang terjadi pada waktu itu. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan jika ada video baru dari channel ini. Namun, berdasarkan tulisan-tulisan para ahli sejarah dan kepurbakalaan Belanda, yang sampai saat ini masih dijadikan referensi oleh para pakar sejarah dan arkeologi Indonesia, terungkap beberapa aktivitas masyarakat pada masa kurun waktu yang terdapat pada Candra Sangkala tersebut. Candra Sangkala yang ditemukan di situs Sumur Daksan Kelurahan Dalpenang tersebut berbunyi, Kudok Ali Ngerangsang Ing Buto, artinya kudok sama dengan 7 ali sama dengan 5 ngerangsang sama dengan 7 ing sama dengan tahun dan buto sama dengan tahun caka. Berarti, 757 tahun caka atau sama dengan 835 Masehi. Menurut para pakar sejarah, komunitas masyarakat seperti ini terjadi pada masa pemerintahan dinasti Cailendra abad ke-7 Masehi. Waktu itu komunitas masyarakatnya tidak berstruktur, berkelompok menjadi satu padu, dan biasanya dipimpin oleh seorang resi yang dijadikan sebagai titik sentral dalam mengajarkan agama Buddha kepada anggota kelompoknya. Candra Sangkala yang lain ternyata juga ditemukan di situs Bujuk Nandi, Desa Kemuning, Kecamatan Kedundung, Sampang. Situs itu berbunyi, Nagara Gata Buwana Agong, artinya negara sama dengan 1 gata sama dengan 3 buwana sama dengan 0 agong sama dengan 1. Berarti, 1301 tahun caka atau sama dengan 1379 Masehi. Candra Sangkala yang ditemukan di situs Bujuk Nandi ini menunjukkan paduan kelompok masyarakat yang menganut agama Shiva. Mereka biasanya membangun pusat peribadatannya berbentuk candi, dengan lambang, nandi, atau lembu sebagai kendaraan Raja Shiva yang diagungkan. Sedangkan resinya, bernama Durga Mahesasura Mardini, jelas Ali Daud Bey. Komunitas masyarakat seperti ini, menurut para pakar sejarah, terjadi pada masa pemerintahan Daha dan Kediri abad 12 Masehi. Pada waktu itu, komunitas masyarakatnya sudah berstruktur namun tidak jelas, karena tidak ditemukan referensi pendukung secara tertulis seperti prasasti. Tetapi, yang berhasil ditemukan hanya Sangkala, Memet, yang menunjukkan adanya padepokan agama Shiva dan Buddha, sekitar tahun 1379 Masehi sampai 1383 Masehi. Pada saat kerajaan Mojopahit sedang mengalami masa kejayaannya, pengaruh keberadaan kerajaan yang terletak di Kabupaten Mojokerto itu terekam di Sampang. Ini bisa dilihat dari ditemukannya Candra Sangkala di situs Pangeran Bangsa Caratakobuh, Kelurahan Polagan Sampang. Candra Sangkala tersebut, berupa angka 1305 tahun caka yang tertoreh di sebuah batu berukir, yang berarti sama dengan tahun 1383 Masehi. Angka tersebut menandakan tahun berdirinya sebuah candi Buddha dengan relief rangkaian cerita Pangeran Bangsa Cara Ragapatmi. Isinya syarat dengan pesan-pesan pendidikan moral dan agama. Menurut para pakar sejarah, komunitas masyarakat seperti ini sudah mulai berstruktur walaupun statusnya mudah sekali berubah-ubah. Biasanya diawali dengan Kami Tuo, lalu menjadi Kademangan, setelah itu berubah menjadi Padukuhan, dan akhirnya berubah menjadi sebuah kerajaan. Sedangkan referensinya masih berupa pitutur lisan, tetapi sudah ada yang sebagian sempat menulis pada generasi kelima setelah komunitas tersebut atau sekitar 300 tahun setelahnya. Berdasarkan bukti-bukti sejarah, Raja Madura pertama yang sempat memerintah saat itu adalah Aryo Lembu Peteng sekitar abad 14 M. Dia adalah putra dari Prabu Brawijaya kelima, Stambum Van Het Geslaci Cakra Adiningrat, hal 79. Lalu,
Berturut-turut kerajaan Madura diperintah oleh Aryo Menger, Aryo Patikal, Nyai Ageng Budo dan yang terakhir adalah Kiai Demong sekitar tahun 1531 Masehi. Saat pemerintahan dipegang oleh Kiai Demong, sekitar tahun-tahun 1531 sampai tahun 1623 Masehi, istana kerajaan Madura yang awalnya berada di Madegan Polagan Sampang, dipindah ke pelakaran Arosbaya Bangkalan. Tetapi, sekitar tahun 1623 Masehi, ketika Madura berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Mataram, istana kerajaan dipindahkan kembali ke Madegan Polagan Sampang. Menurut bukti-bukti sejarah, Kiai Demong merupakan salah satu raja-raja keturunan Majapahit yang sudah memeluk agama Islam. Ia adalah kakek dari Panembahan Lemah Dhuwur tahun 1531 sampai tahun 1592, yang kemudian dikenal sebagai pendiri Masjid Madegan Polagan Sampang, yang sampai saat ini masih dikeramatkan oleh sebagian besar masyarakat, sehingga sering dijadikan tempat melakukan sumpah pocong oleh hampir semua kalangan. Panembahan Lemah Dhuwur dikenal sebagai seorang raja yang berjasa meletakkan dasar-dasar kepemimpinan Islam di Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Ia adalah ayah dari Pangeran Tengah tahun 1592 sampai tahun 1621, yang beristrikan Ratu Ibu pertama, yang sampai saat ini makamnya berada di makam Raja-Raja Madegan Polagan Sampang. Sedangkan Pangeran Tengah adalah ayah dari Raden Praseno yang dikenal sebagai Pangeran Cakraningrat pertama tahun 1624 sampai tahun 1648 yang juga menantu kesayangan dari Sultan Agung. Sebab, selain beristrikan Ratu Ibu kedua, salah satu puteri Sultan Agung, ia merupakan salah seorang panglima perang Mataram yang sangat handal, sehingga ia dimakamkan di makam Raja-Raja Imogiri, Yogyakarta. Sementara itu, Candra Sangkala lain juga ditemukan di situs Pangeran Santomerto. Candra Sangkala itu menunjukkan tahun caka wafatnya Pangeran Santomerto yang juga dikenal sebagai paman Raden Praseno, yang mengasuhnya sejak kecil setelah Pangeran Tengah Ayahanda R. Praseno gugur dalam pertempuran. Candra Sangkala ini berupa kayu berukir angka dengan memakai huruf Arab yang menunjukkan tahun caka 1496 atau sama dengan tahun 1574 Masehi. Raden Praseno jadi pijakan hari jadi kota Sampang. Candra Sangkala kelima adalah Candra Sangkala yang terukir di daun pintu sebelah kiri pada Gapura Agung makam Ratu Ibu pertama yang ada di Madegan Kelurahan Polagan, Sampang. Candra Sangkala ini berupa relief berbentuk ulang naga yang terpanah tembus dari kepala sampai ekor. Pakar sejarah membaca naga kapanah titis ing midi sebagai angka 1546 caka atau sama dengan 1624 Masehi. Ratu Ibu pertama adalah istri Pangeran Tengah. Dia juga ibu kandung Raden Praseno. Sedangkan angka tahun 1624 Masehi, menandakan tahun diangkatnya Raden Praseno oleh Sultan Agung menjadi Raja Mataram pertama yang berkuasa di wilayah Madura Barat dengan gelar Cakraningrat I yang memerintah dari tahun 1624 M sampai 1648 M. Berdasarkan bukti-bukti sejarah, pengangkatan Raden Praseno menjadi Raja Madura Barat dinobatkan langsung oleh Sultan Agung pada tanggal 12 Robiul Awal 1045 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 23 Desember tahun 1624 Masehi. Prosesi penobatannya dilakukan bertepatan dengan acara Grebek Maulid, sebagai acara sakral keagamaan setiap tahun yang selalu diadakan di lingkungan Keraton Surakarta. Biasanya dalam acara ini, dilakukan kirap pusaka kerajaan dan pejabat-pejabat keraton yang akan dipromosikan menjadi penguasa di suatu daerah. Menurut salah seorang ahli sejarah di Sampang Der, Ali Daud Bey, di dalam beberapa literatur karya para sejarawan Belanda, di antaranya P. Cakraningrat Vorstenhuis van Madura maupun Madura Enzin Vorstenhuis, memang banyak disebutkan peristiwa-peristiwa kesejarahan kerajaan Madura Barat yang ada di kota Sampang. Berdasarkan literatur itu, akhirnya kita bisa mengetahui bahwa momentum pengangkatan Raden Praseno menjadi Raja Mataram di wilayah Madura Barat, merupakan tonggak sejarah berdirinya sebuah pemerintahan pertama yang sah secara yuridis dan de facto menurut hukum ketatanegaraan. Sehingga, sampai saat ini tanggal 23 Desember tersebut ditetapkan sebagai hari jadi kota Sampang, jelas Daud. Selain menjadi Raja di Madura Barat, ternyata Cakraningrat I juga diangkat oleh Sultan Agung menjadi Panglima Perang Kerajaan Mataram, serta diambil menantu dikawinkan dengan seorang putrinya yang bernama Ratu Ibu kedua. Dalam menjalankan tugas-tugasnya menjadi seorang panglima perang, Cakraningrat I dibantu oleh salah seorang putranya dari Selir,
yaitu Raden Maluyo yang dikenal sebagai ayah dari Pangeran Tronojoyo. Ketika Cakraningrat I yang dibantu Maluyo sedang melaksanakan tugas dari Sultan Agung guna memerangi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh Pangeran Alit, kedua panglima perang Mataram ini akhirnya gugur di medan pertempuran dan dimakamkan di makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Surakarta. Sebagai cucu dari Cakraningrat I atau putra dari Raden Maluyo, menurut urutan garis keturunan Kerajaan Madura Barat, sebenarnya Pangeran Tronojoyo paling berhak meneruskan dinasti kerajaan Pangeran Cakraningrat pertama kakeknya. Namun, karena ambisi dari Raden Undagan Cakraningrat II, yang dibantu penuh oleh pihak Belanda saat itu, akhirnya tatanan dinasti Cakraningrat hancur dan Pangeran Tronojoyo tersingkir dari singgasana kerajaan. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai berjumpa di video selanjutnya.